ahli sunnah. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar memujinya tanpa diiringi dengan al-mahabbah dan ta'zim, tidak dinamakan pujian, tetapi dinamakan madhan. Maka di sini farq baina al-hamd wa al-madah. Karena maknanya hampir sama namun beda. Allah memilih di Al-Quran untuk dirinya alhamdu, tidak al-madhu. Maka alhamdu segala pujian yang baik, al-madhu madah juga pujian. Lalu bagaimana perbedaannya? Al-madah dengan alhamdu berbeda. Alhamdu harus diiringi dengan tadi al-hub wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Di saat kita memuji Allah, maka di dalam hati kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan penuh kecintaan kita menyebutnya dan pengagungan. Adapun al-madah, pujian, maka seperti di zaman dulu al-Arab, mereka para penyair Arab banyak uang. Karena para penyair Arab bisa dibeli. Para muluk, para raja, para bangsawan, para miliarder, maka mereka bisa membayar dari para pujangga dan para penyair. Buatkan syair untukku. Maka dibuat pujian, engkau adalah, engkau adalah, engkau adalah. Nothing compares to you. Tidak ada bandingan untukmu. Dari segi bla, dari segi bla, dari segi bla. Maka dia senang dari pujian ini. Maka pujian ini yang diberikan oleh si penyair. Dan pujian dari anggota kepada pemimpinnya. Apakah dari mahabbah dan ta'zim? Tidak. Tapi karena uang, ataupun dari bawahan kepada bos, karena takut dipecat, akhirnya memuji. Apalagi bos gangster, takut dibunuh. Kalau tidak dipuji dan tidak menjadikan yes man, yes boss, mungkin bisa dibunuh. Maka pujian madah kepada manusia bisa jadi tidak berlandaskan kecintaan dan ta'zim, pengagungan. Bisa dibeli dan bisa dikarenakan rasa takut. Namun untuk Allah Jalla wa'ala alhamd, maka dia berlandaskan kita sebagai hambanya memuji segala perbuatan Allah, kebaikan Allah. Maka dijadikanlah ucapan alhamd ini ibadah. Maka di saat kita minum, kemudian setelah selesai alhamdulillah, bisa minum juga akhirnya. Alhamdulillah. Maka di sini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah dari ibadah. Innallaha la yarda. Bahwa sungguhnya Allah itu sangat mencintai. Lam di sini bukan la nafiyah, tetapi lam taukid ataupun lam muzahlaqah. Dan lam muzahlaqah yufidu taukid. Innallaha la yarda. Maka lam asalnya lallah yarda, kemudian masuk kepadanya inna lallah yarda, maka lam di sini pindah menjadi innallaha la yarda. Lam muzahlaqah yufidu taukid, maknanya bukan la nafiyah, menafikan Allah tidak ridho, bukan. Innallaha la yarda, Allah sangat ridho. Idza akala aklatan fahamidahu wa idza syariba syurbatan fahamidahu. Jika seorang hamba makan satu suap, dia mengatakan alhamdulillah.
kemudian dia minum surbatan, satu teguk, maka dia bersyukur, alhamdulillah, maka Allah sangat ridho. Maka dijadikan alhamd ini bahkan ibadah, sehingga seorang hamba yang mensyukuri Rabbnya, alhamdulillah, dari hati kecintaan dan pengagungan, al-mahabbah wa ta'zim, maka dijadikan ibadah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka selesai dari tafsir alhamdu. Kemudian alhamdu dari segi i'rab telah terdahulu. Apa i'rabnya? Alhamdu mubtada marfu wa alamat rafi dhammah dhahirah lillahi. Maka lillahi di sini lam harfu jar dan lafdzul jalalah Allah ismul majrur, atau dinamakan dengan jar wa majrur. Maka lam yang masuk kepada lafdzul jalalah Allah lillahi dinamakan lam, maknanya apa? Al-ikhtisas ataupun al-istihqaq, maknanya yang paling berhak atau mengkhususkan untuk Allah. Dan ini maknanya. Maka alhamdu, segala pujian yang alif lam di sini al-istighraqiyah, segala pujian tadi lillah, dikhususkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Itu maknanya. Dan lafdzul jalalah Allah, kalau tadi lillah selesai dari jar wa majrur, maka sekarang lafdzul jalalah Allah itu sendiri. Maka itu lafdzul jalalah Allah adalah dijadikan nama untuk Allah atas dirinya. Maka Allah menamakan dirinya dengan lafdzul jalalah Allah, dan tidak menyebutkan untuk dirinya nama kecuali nama Allah. Dan tidak boleh seseorang dinamakan dengan nama ini. Tidak ada dari anak-anak kaum muslimin siapa namanya Allah. Tidak boleh. Dan makna Allah yufidu makna al-ma'luh, maknanya yang disembah. Maka makna Allah adalah yang disembah. Coba tangan-tangan kalian di atas dagu biar tidak ngantuk. Maka makna dari Allah adalah al-ma'luh, ay al-ma'bud, yang disembah. Maka dari sini ucapan Allah alhamdulillah dengan menyebut nama Allah tadi lillah, hanya untuk Allah, di sini menjadi penetapan sifat ar-rububiyah, al-uluhiyah, bahwa Allah mempunyai sifat al-uluhiyah yang disembah dan berhak untuk disembah. Maka dari ayat ini alhamdulillahi lillah, kita tetapkan sifat al-uluhiyah untuk Allah Jalla wa'ala. Sifatnya al-uluhiyah atau al-ilahiyah, ini sifat. Dan dari sifat itu kita ambil nama menjadi Allah. Maka itu kaidah di dalam ilmi tauhid asma wa sifat. Allah mempunyai sifat tertentu, maka diambil dari sifat itu namanya. Seperti Allah misalnya huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq karena apa? Yurziqu may yasha. Sifatnya Allah memberikan rizki bagi siapapun. Maka Allah menamakan dirinya Al-Ghaffar dan Ghafurun Rahim karena di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak yughfiru may yasha. Allah mengampuni dari hamba-hambanya. Dan banyak di hadis-hadis tentang Allah menerima taubat dan ampunan
dari hamba-hambanya siang dan malam. Maka nama-nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq diambil dari sifatnya. Dan begitu pun di sini sifat Al-Uluhiyah. Maka diambillah nama Allah yang maknanya sifat uluhiyah, Allah itu diibadahi. Maka di sini sifat Al-Uluhiyah sifat yang sabitah. Dan dari sifat yang sabitah Al-Uluhiyah ini, ayo lari, biar nggak ngantuk, biar menulis faedah terus. Siapa lagi yang ngantuk? Ada yang ngantuk, lari. Sehat. Terus 5 putaran. Lulusan sini jadi akabri nanti ya. Terus biar hilang ngantuknya. Satu lagi witir. Witir. Lulusan Ma'had Mukbil yang ngantuk-ngantuk nggak jadi ustadz, jadi apa? Jadi abri. Maka sifat uluhiyah adalah sifat yang sabitah untuk Allah Jalla wa'ala, dan dari situ diambil mustaq nama Allah dan Al-Ilah. Dan dua nama ini sabitah banyak di dalam Al-Quran. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan yang lainnya. Maka ini adalah kesepakatan dari ulama ahlul lughah bahwa asal kalimat Allah bimakna ilah, yang disembah. Maka dari sini diambillah nama Allah dari sifat al-uluhiyah. Selesai dari alhamdulillahi, maka lillahi dari segi i'rab jar wa majrur, yang mana dia sibul jumlah khobar dari lafzul jalalah Allah, alhamdulillah. Lalu Rabbil alamin, maka Rabb, ucapan Rabbil alamin, dan di sini Rabb i'rabnya adalah badal dari lafzul jalalah Allah. Dan ucapan badal di sini lebih baik karena antara kalimat Rabb dengan kalimat Allah itu boleh saling mengganti. Dan ini buktinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul alamin, itu maknanya. Bahwa boleh diganti kalimat lafzul jalalah Allah dengan Rabbil alamin. Dan ini pun yang telah kita lewati di surat Ibrahim. Bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kemudian disebutkan di qiraah Hafs Allahi dengan jar majrur. Allahi majrur di sini. Apa i'rabnya kalau begitu? Dia badal dari lafzul jalalah Allah bi'idzni rabbihim, dengan izin Rabbnya, diganti Rabbnya dengan Allahi. Maka dari sini menjadi pendalilan dari dua contoh ini. Yang pertama di dalam Al-Fatihah tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, lillah menggantikan dan boleh digantikan dengan Rabbil alamin. Dan begitu pun bi'idni rabbihim, Rabb menggantikan dan digantikan juga oleh Allahi. Maka antara lafaz Allah dengan Rabb yang diidhofahkan dengan Rabbul alamin, Rabbun nas, dan yang lainnya, maka di sini boleh saling mengganti, maka i'rabnya badal. Kemudian dari Rabb di sini ada sifat al-uluhiyah.
ar-rububiyah. Apa itu sifat ar-rububiyah dari Rabb di sini? Sifat rububiyah adalah sifat dzatiyah sabitah untuk Allah. Maka dari sifat rububiyah ini diambillah nama Ar-Rabb. Maka Ar-Rabb dari nama Allah. Diambil dari sifat apa? Ar-rububiyah. Dan sifat ar-rububiyah disepakati oleh ulama ahli sunnah, dia sifat yang kembali kepada 3 perkara. Makna Rabb kembali kepada 3 perkara. Pertama, al-khalq, yang menciptakan, itulah makna dari Rabb. Kedua, yang memiliki. Dan yang ketiga, yang mengatur. Maka makna dari sifat rububiyah, pertama, Allah yang menciptakan kita dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, Allah yang memiliki kita. Setelah menciptakan, maka milik siapa? Milik penciptanya. Maka kita milik Allah. Dan yang ketiga, yudabbirul amr, Allah yang mengatur kita. Mengatur kita dari rezekinya, dari umur kita expire sampai kapan? Sampai tanggal demikian dan demikian, tahun demikian, maka expire, dicabut nyawa. Itu semua pengaturan rezeki dan ajal dan amal kita menjadi sakiin am sa'id, menjadi orang yang buruk atau orang yang baik. Itu semuanya telah diatur oleh Allah, dan ini maknanya at-tadbir ataupun al-amr atau pengaturan. Maka sifat ar-rububiyah kepada Allah kembali 3 perkara. Apa pertama? Al-khalq. Yang kedua, mada? Al-mulk, milik. Yang ketiga, at-tadbir. Maka ini dari sifat ar-rububiyah yang 3 tadi. Adapun pendalilan di dalam ayat Al-Qur'an sifat ar-rububiyah di ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga di Ar-Rahman, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Maka Rabbu di sini menjadi pendalilan tentang sifat rububiyah. Dan begitu pun pendalilan di dalam hadis Muslim tentang sifat ruku. Disebutkan bahwa aku telah melarang di dalam ruku itu membaca Al-Qur'an. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an wa sajidan. Maka aku melarang kaum muslimin di saat ruku dan sujud membaca Al-Qur'an. Kenapa? Fa'amma ruku fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun ruku maka agungkanlah Ar-Rabb. Maka kalimat Ar-Rabb di sini diambil dari tadi sifat rububiyah. Maka ini makna dari kalimat Ar-Rabb. Kemudian ucapan Rabbul alamin, maka di sini Rabb diidhofahkan kepada al-alamin. Maka i'rabnya Rabbi tadi badal wa huwa mudhaf dan al-alamina mudhafun ilaih. Adapun al-alamin perlu diketahui di sini disebutkan oleh ulama ahli nahwi dan ahli i'tiqad, kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Semua yang selain dari pencipta Allah Jalla wa Ala fahuwa minal alam, maka dia itu adalah alam. Maka makna alam adalah seluruh ciptaan yang selain dari Allah. Disifatkan alam itu semua dari makhluk ciptaan Allah, baik dia itu makhluk yang besar ataupun yang kecil, maka dinamakan dengan alam. Maka oleh sebab itu telah datang tafsir dari salaf bahwa makna Rabbul alamin adalah Rabbul jin
wa rabbul ins. Maknanya Rabbul Alamin adalah Robnya Al-Alamin, selain yang diciptakan oleh Allah, selain yang diciptakan selain Allah itu sendiri bisa masuk kepada al-jin wal ins. Maka telah datang tafsir dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Abbas, ucapan Allah Rabbil Alamin adalah Rabbil Jin wal Ins. Maka di sini bersifat umum. Semua yang diciptakan selain Allah Jalla wa Ala, maka dia itu adalah alam. Dan tafsir Ibnu Abbas datang dari dua jalan. Pertama, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muhammad ibnu Sinan Al-Qazzaz. Hadatsana Abu Asim an Syabib an Ikrimah an Ibnu Abbas. Maka di sanad ini semua rijalnya thiqat. Abu Asim adalah Ad-Dhahhak ibnu Makhlad An-Nabil, imam, dan Syabib di sini Ibnu Bishr, dan dia perawi yang sikoh, disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Namun Muhammad ibnu Sinan Al-Qazzaz didhaifkan oleh para ulama. Maka sanad ini gurunya Imam